Para mahasiswa yang saya hormati, kali ini saya akan menjelaskan manajemen keuangan lembaga pendidikan. Mari kita mulai. Rencanakan akan menjelaskan hanya sampai topik yang ketiga, karena untuk nomor 4, 5, 6, 7 nanti ada satu presentasi lagi. Jadi kali ini dalam video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen keuangan, kemudian prinsip-prinsip manajemen, dan sumber dana yang dipakai untuk membiayai lembaga pendidikan itu dari mana saja. Sedangkan untuk rencana kegiatan dan anggaran sampai dengan pengawasan pelaporan akan ada bahan atau materi satu slide lagi. Yang manajemen keuangan sebenarnya. Manajemen keuangan adalah suatu proses mengatur keuangan dengan menggerakkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Ini dari Maisaroh tahun 2003. Yang kedua, kegiatan pengelolaan keuangan itu dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Manajemen keuangan lembaga pendidikan adalah kegiatan memperoleh dan menetapkan sumber pendanaan, pemanfaatannya, pelaporannya, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban dan pelaporan. Dalam hal ini, dalam kaitannya dengan manajemen keuangan, kepala madrasah ini memiliki peran yang sangat penting karena dia menjalankan fungsi 3. Yang pertama adalah sebagai otorisator, sebagai ordonator, dan sekaligus dia juga adalah kuasa pengguna anggaran atau bendaharawan, ya, dalam hal ini bendaharawan. Yang dimaksud dengan otorisator yaitu bahwa kepala madrasah lah yang memberikan kewenangan mengambil tindakan berkaitan dengan penerimaan dan pembelanjaan keuangan. Jadi dia yang punya authority. Nah, authority itu artinya kewenangan. Nah, kalau sebagai ordonator apa? Yaitu kepala madrasah kaitannya dengan fungsi pengujian dan fungsi memerintahkan pembayaran berdasarkan pada otoritas yang dimiliki oleh kepala madrasah atau kepala sekolah. Nah, bendaharawan itu berwenang melakukan penerimaan dan pembelanjaan yang wajib membuat perhitungan dan pertanggungjawaban. Ini jadi bendaharawan tugasnya besar, ya, tanggung jawabnya besar kaitannya dengan masalah keuangan karena dia memiliki kewenangan melakukan penerimaan dan pembelanjaan. Karena itu dia wajib membuat perhitungan dan pertanggungjawaban yang baik. Kepala lembaga pendidikan, kepala madrasah misalnya, itu mengelola keuangan sekolah madrasah sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi. Nah, dalam melaksanakan tugas fungsi manajemen keuangan, maka kepala madrasah itu harus, yang pertama, ada 4 keharusan kaitannya dalam manajemen keuangan. Yang pertama yaitu kepala madrasah harus menerapkan prinsip partisipasi dalam perencanaan. Ya, prinsip partisipasi melibatkan stakeholder yang banyak. Semakin banyak yang aktif semakin bagus. Yang kedua adalah prinsip komunikatif dengan semua stakeholders, artinya dengan seluruh pihak-pihak yang berkepentingan. Kita itu harus juga memiliki prinsip komunikatif, ya. Jangan sampai kita tahu ada tokoh kita tidak mengenal mereka misalnya, sehingga program-program sekolah atau madrasah menjadi kurang mendapatkan dukungan. Ini pentingnya komunikatif dengan semua stakeholder. Yang ketiga, mematuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, khususnya dalam hal pembukuan dan pelaporan penggunaan keuangannya itu. Selanjutnya, pengawasan penerimaan dan penggunaan dana sekolah madrasah yang berasal dari masyarakat dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
satuan pendidikan. Prinsip-prinsip manajemen keuangan lembaga pendidikan. Tujuan manajemen keuangan di lembaga pendidikan itu adalah yang pertama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan. Yang kedua adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan madrasah. Dan yang ketiga adalah meminimalkan penyalahgunaan anggaran madrasah. Oleh karena itu, kepala madrasah dalam mengelola keuangan madrasah itu harus mendayagunakan seluruh sumber daya yang ada, khususnya dengan menempatkan sebagai pengelola keuangan hanya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan kecakapan, ya, artinya yang kompeten, itu kompeten dalam bidang manajemen keuangan, dan yang memiliki integritas dan mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang ada. Menurut National Advisory Council on State and Local Budgeting Practice tahun 2010, badan ini mengemukakan bahwa ada 4 prinsip penganggaran. Nah, 4 prinsip ini akan kami uraikan. Nomor 1 adalah prinsipnya, dan rinciannya ada 3. Nanti prinsip yang kedua juga ada rinciannya ada 3. Prinsip ketiga ada rinciannya 3 juga. Dan untuk prinsip keempat ada 2 rinciannya. Nah, kita menyoroti prinsip yang pertama dulu, yaitu yang pertama menentukan tujuan umum dalam hal membuat kebijakan anggaran pendidikan, ya. Jadi ada tujuan umum dulu. Nah, apa tujuan umum itu? Cakupannya ada 3. Yang pertama yaitu tujuan umum itu harus mengakses kebutuhan masyarakat dan juga prioritasnya dan tantangan serta peluangnya. Artinya apa? Prioritas dari kebutuhan masyarakat. Tentu kebutuhan masyarakat itu bisa banyak. Nanti diprioritaskan mana yang paling relevan dengan tujuan pendidikan atau kepentingan pendidikan. Begitu pula setelah itu baru dilihat apa tantangannya dalam kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu. Misalnya kita memilih kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang berkualitas, itu kita jadikan prioritas misalnya. Maka kemudian apa tantangannya kalau kita akan memprioritaskan tujuan tentang peningkatan kualitas pendidikan itu? Oh, tantangannya mentalitas masyarakat yang belum begitu menghargai pendidikan misalnya. Ada peluangnya? Ada. Peluangnya untuk saat ini kita bisa mempresentasikan bukti-bukti betapa pendidikan yang berkualitas itu sangat penting. Misalnya begitu. Jadi ada tantangan, tapi insya Allah bisa kita selesaikan karena peluangnya juga cukup besar. Ya, tantangan selalu kita kontravinkan dengan peluang. Ketika tantangannya besar tapi peluangnya lebih besar dari tantangan, maka bisa jalan. Yang kedua, cakupan yang kedua yaitu mengidentifikasi peluang dan tantangan pelayanan negara, kemudian aset modal dalam bentuk uang gitu atau anggaran, dan manajemennya. Dan yang ketiga, cakupan yang ketiga yaitu mengembangkan dan memperinci tujuan umum tadi ke dalam tujuan-tujuan yang lebih spesifik, tujuan-tujuan yang lebih khusus. Itu tujuan umum tadi. Yang kedua yaitu pengembangan pendekatan untuk mencapai tujuannya. Jadi kalau tadi ada tujuan umum, kemudian yang kedua adalah pendekatannya seperti apa. Pendekatan seperti apa? Mencakup mengadopsi kebijakan anggaran seperti apa, kebijakan anggaran yang diadopsi seperti apa,
Yang kedua tentang pengembangan program, bagaimana operasionalisasi dari program itu, dan bagaimana dengan kebijakan terkait dengan capital, permodalan, dan juga terkait dengan perencanaan. Dan cakupan yang ketiga untuk pendekatan ini adalah adanya pengembangan manajemen strategis, ya. Manajemen yang terkait dengan isu ini ini kepentingan yang sangat mendesak terkait dengan eksistensi organisasi. Itu prinsip nomor 1 dan nomor 2 dari National Advisory Council on State and Local Budgeting Practice. Dan prinsip yang ketiga adalah pengembangan konsistensi anggaran dengan pendekatan mencapai tujuan. Yang ini cakupannya ada 3, yaitu yang pertama pengembangan proses untuk mengadopsi sistem penganggaran. Yang kedua adalah pengembangan dan evaluasi berbagai alternatif. Dan yang ketiga, harus membuat pilihan untuk mengadopsi atau memakai suatu anggaran tertentu. Ini konsistensi anggaran dengan pendekatan mencapai tujuan. Kemudian prinsip yang keempat yaitu menilai kinerja dan membuat perbaikan. Ya, jadi ini terkait dengan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, ya. Pelaksanaan anggaran ya bentuknya adalah melaksanakan kegiatan yang dianggarkan itu. Maka kaitannya dengan kinerja, yang pertama adalah harus ada monitoring yang terus-menerus, ada penilaian, dan juga ada asesmen kinerja yang berjalan secara ongoing, berjalan terus gitu ya, selama kegiatan itu sedang dilaksanakan. Nah, dari monitoring dan penilaian setara asesmen kinerja itu, dari waktu ke waktu itu, kita bisa membuat program-program perbaikan, ya, atau penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan sesuai dengan keperluan, sesuai dengan perkembangan lapangan. Kira-kira perlu perbaikan apa agar program kerja tetap bisa berjalan dan bisa mencapai sasaran dan tujuan. Kira-kira penyesuaian apa yang harus ada agar program itu bisa berjalan dengan sukses. Kemudian Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 20 tahun 2003 yang terkait dengan sistem pendidikan nasional pada pasal 48, ya, khusus tentang pengelolaan dana pendidikan. Dikatakan di sana bahwa pengelolaan dana pendidikan itu berdasarkan pada 4 prinsip, ya. Prinsip yang pertama adalah prinsip keadilan, yang kedua prinsip efisiensi, yang ketiga prinsip transparansi, dan yang keempat adalah prinsip akuntabilitas publik, public accountability. Prinsip keadilan itu artinya pendistribusian anggaran pendidikan harus disesuaikan dengan program, disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan jenis dan jenjang dan pendapatan alternatif, ya. Itu yang dimaksud dengan keadilan. Ini untuk level makro, ya, bukan level madrasah, ini level makro. Karena pendistribusian anggaran pendidikan. Kalau dalam satu sekolah kan kita tidak berbicara tentang distribusi anggaran pendidikan. Yang dibicarakan dalam level sekolah adalah layanan kepada peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan jenjangnya, dan sesuai dengan jenis program atau jenis kegiatan yang diikuti oleh para peserta didik. Kalau ini prinsip yang diatur Mendikbud itulah kaitannya dengan nasional. Yang kedua adalah prinsip efisiensi. Nah, efisiensi itu sebenarnya membandingkan antara input dan output.
Jadi digambarkan bagaimana sih hubungan antara input dan output, dan yang bersifat kuantitas. Ya, sifatnya kalau efisiensi adalah sifatnya kuantitas. Besarnya input untuk menghasilkan output tertentu tanpa ada pemborosan. Itu Sunario yang mengatakan seperti itu. Maka efisiensi itu dikaitkan dengan mengukur dan menguji, ya. Jadi mengukur dan menguji secara empiris. Mengukur mengujinya tidak teoritis tapi empiris, turun ke lapangan. Apa yang diuji yaitu hubungan antara input dengan output. Ini Sanusi yang mengatakan begitu. Efisiensi mensyaratkan bahwa seluruh aktivitas dilaksanakan sampai pada suatu titik di mana manfaat sosial itu sama dengan biaya sosial. Ya. Jadi ini input output itu ada social cost, biaya sosial, sama dengan manfaat sosial, social utility. Jadi dibandingkan antara output dengan inputnya. Kalau sudah berimbang dalam satu titik di mana manfaatnya sudah sama dengan hasil, ya, maka itu berarti sudah mencapai efisiensi. Apalagi kalau outputnya lebih tinggi daripada input, itu lebih bagus lagi. Minimal harus sama antara input dan standar outputnya. Tidak boleh output lebih rendah daripada input. Itu seperti itu prinsip dari adalah prinsip transparansi. Itu kata-kata transparansi ini kan sudah sangat umum, sudah begitu populer di negara kita, ya. Transparansi itu artinya jelas gitu, ya. Artinya tidak terbatas pada orang atau pihak tertentu saja. Oleh karena itu pengelolaan keuangan madrasah itu harus secara transparan sehingga dapat diperoleh kejelasan berkaitan dengan sumber dana dan penggunaan dana tersebut. Sumbernya dari mana harus diketahui dan semua orang tahu. Penggunaannya dana itu untuk apa saja semua orang tahu dan diketahui. Yang dimaksud semua orang tentu pihak-pihak yang terkait, ya. Tidak semua orang kok terus orang tepi jalan nggak ada hubungannya dengan madrasah bisa tahu, ya, nggak seperti itu. Maksudnya adalah orang yang berkepentingan, misalnya kepala madrasah harus tahu, guru di situ di setiap madrasah harus tahu, orang tua murid harus tahu, komite harus tahu. Itu yang dimaksud dengan setiap orang atau para pihak di sini, stakeholders, ya. Nah, seluruh kegiatan sekolah yang akan dilaksanakan dan mempunyai akibat keuangan harus tercantum dalam anggaran. Ini untuk menjaga transparansi. Di seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun harus masuk dalam anggaran. Penerimaan dan pengeluaran harus terkontrol oleh pihak-pihak terkait. Dan pemasukan dan pengeluaran itu harus berdasarkan pada alat-alat bukti yang sah. Maka membelanjakan anggaran madrasah juga ada kwitansi, ada bukti-bukti yang sah secara hukum. Dan kita menerima dari orang tua murid atau dari pemerintah juga ada bukti-bukti yang sah juga. Jadi transparansi adalah adanya keterbukaan dari mereka yang bertanggung jawab terhadap penggunaan keuangan pendidikan. Ini definisi yang disampaikan oleh Imron. Ya, jadi Imron mengatakan transparansi adalah adanya keterbukaan dari mereka yang bertanggung jawab terhadap penggunaan keuangan pendidikan. Keterbukaan tetap dimaknai kepada pihak-pihak yang terbatas, ya. Tidak berarti setiap orang boleh mengetahui. Pihak-pihak yang berkepentingan itu adalah kelembagaan yang ada di atasnya. Misalnya madrasah, ya Kementerian Agama kabupaten itu harus tahu. Itu kelembagaannya ada di atasnya. Kalau
MTS Ma'arif, ya atasannya Yayasan Ma'arif itu. Dan juga pihak-pihak yang mengalokasikan anggaran ke lembaga pendidikan. Ya, dalam hal ini tadi pemerintah berarti diwakili oleh Dinas Pendidikan, Sekolah Dasar Negeri, SMP Negeri. Tapi kalau MTS Negeri, MI Negeri mah Kementerian Agama Kabupaten. Jadi yang mengalokasikan anggaran. Selain itu juga sponsor, kalau misalnya kita menerima anggaran dari PT Jarum misalnya ya, atau apalah nama perusahaan itu, maka mereka juga harus mendapatkan seluruh informasi terkait anggaran yang mereka kirimkan. Tuh. Selain itu juga orang tua dan masyarakat melalui komite madrasah ini yang punya hak mengetahui terkait dengan prinsip transparansi ini. Keempat yaitu prinsip public accountability atau akuntabilitas publik. Yang dimaksud dengan akuntabilitas publik adalah pertanggungjawaban pemakaian keuangan kepada pihak-pihak yang memberikan dana. Ya, tadi sudah dijelaskan ya, di prinsip transparansi kan ada atasan, lembaga yang ada di atasnya, kemudian orang tua, masyarakat yang diwakili oleh komite madrasah. Nah, ini akuntabilitas publik adalah pertanggungjawaban pemakaian keuangan. Nah, akuntabilitas publik itu ada 4 jenis. Yang pertama yaitu akuntabilitas administratif, yaitu pertanggungjawaban pemakaian keuangan secara legal administratif kepada madrasah. Jadi internalnya madrasah itu secara administratif harus mendokumentasikan dalam rangka mempertanggungjawabkan pemakaian keuangan itu. Ada uang 100 juta dipakai, maka yang dimaksud dengan akuntabilitas administratif itu adalah ada bukti-bukti pengeluaran secara lengkap yang itu dideskripsikan, dinarasikan, diuraikan di situ untuk apa saja, manfaatnya apa saja, kelemahannya apa saja, keunggulannya apa saja, keunggulan manfaat tadi. Itu akuntabilitas administratif. Jadi harus ada itu laporan-laporan secara lengkap di setiap madrasah. Yang kedua, akuntabilitas hukum, yaitu dilihat dari boleh tidaknya secara hukum menghimpun dana dan membelanjakannya. Ya, Anda mau menghimpun dana membangun masjid, apakah secara hukum formal boleh? Oh boleh. Bagaimana membelanjakannya? Secara hukum ada kaidah-kaidah yang harus dipatuhi. Nah, sesuai dengan kaidah-kaidah hukum enggak? Kalau sesuai berarti akuntabilitas hukumnya terpenuhi. Tapi kalau tidak, berarti akuntabilitas hukumnya tidak terpenuhi. Yang ketiga, akuntabilitas politik. Yaitu bagaimana suatu penghimpunan dan pembelanjaan dana itu mendapatkan persetujuan atau mendapatkan endorsement dari perwakilan-perwakilan masyarakat. Ya. Dalam hal ini adalah komite. Apakah komite menyetujui untuk menghimpun dana dan pembelanjaannya adalah untuk ini gitu? Kalau komite setuju, berarti akuntabilitas politiknya berjalan dengan baik. Dan yang keempat adalah akuntabilitas moral, yaitu menilai apakah suatu pengumpulan dan pembelanjaan dana itu dapat dibenarkan berdasarkan prinsip moralitas. Baik nggak ini? Ya, akuntabilitas moral yang tidak terpenuhi misalnya adalah kita menghimpun dana untuk membangun satu lab di madrasah di tengah-tengah masyarakat yang sedang terkena pandemi, sedang banyak yang kena PHK, kok minta dibantu. Ini bisa masuk dalam kegiatan mulia, terpuji tujuannya, tetapi saatnya tidak tepat. Misalnya seperti itu.
Menurut Suryani, ini tahun 89, halaman 165, penggunaan anggaran dan keuangan sekolah atau madrasah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang disyaratkan. Kebutuhan teknis apa? Kebutuhan, misalnya gini, kita mau membangun itu kan ada persyaratan-persyaratan teknis. Kalau nyampur pasir dengan semen itu harus sekian banding sekian, itu namanya persyaratan teknis, itu harus dipatuhi. Tidak boleh untuk efisiensi kemudian persyaratan teknis yang sudah digariskan itu tidak dipenuhi, itu berbahaya. Nanti ada bangunan tapi bangunan yang rapuh, mudah ambruk, kan berbahaya, karena syarat-syarat teknis itu harus dipenuhi. Jadi hematnya, tidak mewahnya, dan efisiennya itu tetap dalam koridor persyaratan teknis itu terpenuhi. Tuh. Jangan gara-gara kan harus hemat, makanya ini dikurangi aja semennya sekian biar bisa banyak, itu nggak boleh. Jadi tetap, karena kebutuhan teknis itu yang akan menentukan quality dari sarana prasarana yang dibeli. Nanti kalau sekedar kita hemat, tidak mewah, efisien, bahaya. Karena kita membeli barang yang secara teknis sangat tidak bermutu. Nanti malah yang terjadi adalah maksudnya hemat jadi tidak hemat. Maksudnya sederhana, malah jadi pemborosan. Itu yang prinsip yang pertama. Yang kedua, harus terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program. Nah, ini pentingnya program-program itu ditulis. Karena dengan adanya tulisan terarah. Jadi jangan sampai bikin program kok dadakan. Ya, nggak ada rencana madrasah satu tahun mau mengadakan apa saja. Yang penting dipikir nantilah, kita lihat apa yang muncul, itu nggak boleh. Jadi lembaga pendidikan itu harus menyusun program untuk dilaksanakan dalam 1 tahun. Nggak ada itu program kok mendadak, nggak ada. Kecuali kedaruratan ya, misalnya terjadi bencana alam, maka kita harus melakukan kegiatan ini, itu bukan reguler, itu bisa saja terjadi. Yang ketiga, keharusan penggunaan kemampuan atau hasil dari usaha sekolah. Nah, ini bagus secara mandiri, digunakan kemampuan dari individu madrasah itu untuk memenuhi apa yang hendak diwujudkan dalam madrasah itu. Kemudian realisasi penggunaan anggaran madrasah itu juga harus dilaporkan kepada pihak-pihak terkait. Tadi saya sudah sampaikan ya. Mengingat penggalian dan pembelajaran anggaran madrasah itu juga harus terkait dengan visi dan misi serta program madrasah. Maka keseluruhan aspek tersebut juga harus dimasukkan dalam materi yang dilaporkan. Ya, visi dan misi madrasah itu menjadi guiding star, menjadi bintang yang menuntun kita. Dia menjadi pembenar ya adanya program-program yang dilakukan. Pada tahun 2004 Imron menulis yang dalam buku itu dia menyatakan bahwa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam manajemen madrasah sekolah ya, dalam menyusun anggaran itu ada 8. Yang pertama, harus berimbang ya, balance ya. Apa yang balance-nya itu apa? Antara pendapatan dan belanja itu harus seimbang. Jadi kamu merancang pendapatan 1 tahun sebesar 100 juta, maka belanjanya ya juga harus 100 juta. Itu yang dimaksud dengan prinsip berimbang. Nggak boleh kamu rencana pendapatan anggarannya 500 juta tapi belanjanya 600 juta.
namanya minus. Atau bisa 500 juta dianggarkan ternyata hanya 400. Itu juga surplus yang nggak perlu, harus balance. Antara pendapatannya 500, belanjanya kita rancang 500. Harus. Yang kedua, harus komprehensif. Apa ini maksud komprehensif di sini? Komprehensif di sini artinya adalah seluruh kegiatan madrasah yang akan memiliki dampak terhadap anggaran, ya. Artinya kegiatan itu pasti akan membutuhkan biaya. Itu yang dimaksud dengan berdampak pada anggaran. Berdampak pada pengeluaran keuangan madrasah. Itu semua itu harus didaftar. Komprehensif, keseluruhan harus dicantumkan sebagai suatu kegiatan madrasah. Itu yang dimaksud dengan komprehensif. Terus yang ketiga yaitu kemandirian. Ya, akan lebih bagus jika penganggaran itu mengandalkan pendapatan sendiri yang rutin dan dapat dipastikan. Nah, itu. Ini tantangan betul ya, mandiri. Prinsip dari desentralisasi ketika kita memasuki era reformasi itu sebenarnya kemandirian ini. Bahkan gagasannya adalah termasuk kemandirian dalam bidang kurikulum, agar setiap sekolah itu mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi prinsip kemandirian itu sangat tinggi sebenarnya. Jadi terkait dengan penganggaran harus mengandalkan kemampuan sendiri, baik itu yang rutin maupun yang tidak rutin. Itu seperti itu. Yang keempat, anggaran itu harus terperinci. Artinya anggaran itu dirinci dan detail sekali susunannya. Bahkan kadang-kadang kita menggunakan kode anggaran, mata anggaran ya, baik pada sisi penerimaan maupun pada sisi pengeluaran. Ya. Yang kelima yaitu disiplin. Yakni bahwa penyusunan rencana anggaran itu harus diajukan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan. Saya kemarin menyatakan November perencanaan anggaran harus selesai. Ya, November itu harus dipatuhi. Namun ada prinsip yang keenam yaitu prinsip flexibility, fleksibel, keluasan. Jadi anggaran yang masih berupa rencana masih harus memberikan kesempatan pada adanya perubahan, adanya revisi anggaran. Karena sering terjadi perubahan-perubahan yang cepat dan dalam, yang perubahan itu tidak terencana. Makanya harus ada mengadopsi prinsip fleksibel. Jika situasi tidak memungkinkan, suatu program tidak bisa dilaksanakan, ya harus membuka peluang untuk bisanya program itu dilakukan revisi. Itu namanya prinsip flexibility atau fleksibilitas atau fleksibel. Yang ketujuh, prioritas. Jadi kita sudah berbicara juga bahwa madrasah dalam menyusun daftar anggaran harus menyusun skala prioritas. Ya. Apa skala prioritas itu? Skala prioritas itu agar bisa kita utamakan mana yang memang wajib hukumnya diadakan di tahun itu, wajib dilaksanakan dari sumber pendapatan yang real dan yang memang nyata-nyata ada. Jadi saya katakan kalau kita sudah membuat prioritas kita sudah menyusun rencana program kegiatan 20 item dalam 1 tahun, dan boleh dikatakan 11 item itu adalah kebutuhan prioritas, maka kemudian kita melihat anggarannya ada berapa, apakah bisa mengcover 11 prioritas tadi enggak? Kalau bisa, ya bagus, artinya sisanya masih bisa kita pakai untuk membiayai kegiatan-kegiatan non prioritas yang ada pada urutan ke-12, 13, 14 sampai 20. Kalau nggak sampai, hanya sampai 15, ya itu yang dilaksanakan. Yang terakhir sama dengan tadi, prinsip transparansi, yaitu prinsip keterbukaan, yaitu dengan ditetapkannya anggaran, maka anggaran itu harus dipublikasikan kepada semua pihak. Nah, prinsip
keterbukaan dalam implementasinya itu adalah rencana anggaran itu diumumkan secara publik. Guru tahu, orang tua siswa tahu, komite madrasah tahu, wakil kepala madrasah tahu, apalagi kepala madrasah tentunya. Jadi keterbukaan yang didefinisikan oleh Imron lebih pragmatis, yaitu harus dipublikasikan kepada semua pihak untuk dipelajari. Kita selanjutnya berbicara tentang sumber dana lembaga pendidikan. Ya. Secara umum sumber pendapatan lembaga pendidikan itu ada dua, dari pemerintah dan dari masyarakat. Nah, dua-duanya itu harus dikelola dengan mengacu kepada prinsip-prinsip yang sudah diuraikan tadi. Poin yang kedua, kadar pengelolaan keuangan madrasah itu akan berbanding lurus dengan daya dukung masyarakat. Artinya semakin tinggi daya dukung masyarakat, maka akan semakin rumit pengelolaan keuangan itu. Hal ini karena jumlahnya yang lebih besar. Ya, pada masyarakat yang memiliki daya dukung ekonomi rendah, ya, maka pengelolaan keuangan dan belanja itu sederhana sifatnya, masih sederhana. Tapi kalau dana bantuan yang dihimpun dari masyarakat tinggi, banyak, miliaran, dan bisa macam-macam diversifikasinya, jenis-jenisnya, maka di situ pasti pengelolaan anggarannya di tingkat madrasah akan semakin rumit. Kemudian poin yang ketiga, bahwa pengelolaan keuangan adalah tulang punggung trust masyarakat. Jadi kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga pendidikan itu akan sangat ditentukan oleh pengelolaan keuangannya ini. Pengelolaan keuangannya harus tadi efektif, efisien, akuntabilitas publik dan transparansi itu dijalankan empat-empatnya. Kalau itu empat-empatnya berjalan, maka pengelolaan keuangan di sebuah madrasah bisa dianggap sebagai pengelolaan keuangan yang bagus, sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Nah itu, kalau sekolah atau madrasah memiliki pengelolaan keuangan yang bagus, masyarakat itu akan percaya. Trust masyarakat itu akan tinggi. Ya. Tapi jika pengelolaannya itu buruk, ya, malah gagal, ya. Gagal itu di situ ada fraud. Ada fraud itu kong kali kong, ya, untuk mendapatkan uang dari madrasah. Ada corruption, ada korupsinya. Ada markup. Markup itu kamu misalnya beli paralon harga 14.000, tapi ternyata di notanya 20.000. Jadi 6.000 ini adalah uang haram. Ini yang di markup oleh orang yang membeli itu, misalnya begitu. Atau kamu belanja pasir, ya, belanja pasir 5 truk, satu truk sebenarnya 350.000, tapi kamu kwitansikan 400.000. Berarti 4 truk 4 kali 50.000, 200.000, nggak banyak misalnya ini, ya. Nah, apabila terjadi kegagalan dalam tata kelola keuangan itu akan mencederai kepercayaan publik itu. Nah, lembaga yang kehilangan kepercayaan publik itu tidak akan dipercaya oleh masyarakat. Nah, ini yang penting. Jadi poin penting dari tata kelola keuangan itu adalah bagaimana agar trust masyarakat kepada sekolah kita, lembaga kita itu bisa dijaga, bisa ditingkatkan, bisa dikuatkan. Para mahasiswa yang saya hormati, di Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, di sana ditentukan bahwa ada 3 prinsip, ya. Prinsip yang pertama, ya, prinsip keadilan, yaitu besarnya pendanaan pendidikan harus berdasarkan pada kemampuan pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga masyarakat, ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Mampunya pemerintah daerah menyediakan anggaran berapa,
masyarakat mampu ikut berpartisipasi berapa? Itu yang dimaksud dengan prinsip keadilannya. Yang kedua, prinsip kecukupan. Apa yang dimaksud dengan cukup di sini? Yaitu pendanaan pendidikan cukup untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang memenuhi standar pelayanan minimal. Dan yang ketiga, prinsip keberlanjutan. Artinya pendanaan pendidikan itu dapat digunakan secara berkesinambungan untuk memberikan layanan pendidikan yang memenuhi standar nasional pendidikan. Jadi ini yang perlu digarisbawahi dari PP 48 tahun 2008. Pertanyaan kita, bolehkah lembaga pendidikan memungut dana dari masyarakat? Nah, pertanyaan kan? Boleh, ya. Jadi ada dalam PP 48 tahun 2008 di pasal 52 itu di sana diatur tentang pungutan dana pendidikan dari masyarakat itu. Jadi asumsi dasarnya adalah bahwa pungutan itu dilakukan dalam rangka memenuhi kewajiban peserta didik dan kewajiban orang tua yang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu adalah dikatakan di sana penyelenggaraan pendidikan itu menjadi kewajiban pemerintah dan juga masyarakat. Nah, ini pengertian masyarakat ikut menanggung biaya pendidikan, ikut menyelenggarkan pendidikan adalah dibuktikan dengan dia ikut serta memberikan sumbangan-sumbangan atau pungutan, ya, yang dilakukan oleh sebuah lembaga pendidikan. Pungutan itu boleh. Kalau pungutan yang tidak sesuai dengan pasal 58 itu namanya pungutan liar, itu yang nggak boleh. Tapi pungutannya yang sesuai dengan persyaratan itu boleh. Nah, apa saja syarat-syaratnya? Ada 12 syarat, ya. Ada 12 syarat yang harus dipenuhi untuk sebuah pungutan pendidikan itu menjadi suatu pungutan yang legal, yang sah. Yang pertama, harus didasarkan pada perencanaan investasi dan operasi yang jelas yang dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu kepada standar nasional pendidikan. Ya, jadi jadi satu, harus ada rencana investasi. Rencana investasi maksudnya apa? Misalnya madrasah mau membangun satu komplek seluas 1 hektar misalnya, atau 2 hektar, 5 hektar, terserah. Itu direncanakan ini mau dibangun dalam waktu 15 tahun misalnya. Itu namanya renstranya 15 tahun. Nah, 15 tahun itu dibagi dalam 3 tahapan. Nah, 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga. Nah, itu ditulis semuanya di situ dalam satu dokumen perencanaan strategis. Ya, ada blueprintnya. Kemudian ada gambar-gambar gedung mau dibangun di sebelah mana saja. Itu. Tetapi syaratnya apa? Standar nasional pendidikan. Ya. Jadi harus sesuai dengan standar nasional pendidikan. Misalnya kamu membangun ruang perpustakaan, ya ruang perpustakaannya yang sesuai dengan yang sudah ditetapkan standarnya dalam standar nasional pendidikan itu seperti apa. Lapangan mau dibangun seperti apa, juga mengacu kepada standar nasional pendidikan. Ruang guru, laboratorium, ruang kelas, semuanya mengacu pada SNP. Tentu ketika kita membangun secara fisik juga tadi saya katakan ada persyaratan-persyaratan teknis yang menguasai adalah pada para insinyur teknik sipil itu juga harus dipatuhi agar bangunan itu tidak membahayakan bagi pemakainya. Itu yang pertama. Jadi ada rencana investasi itu harus ditulis semuanya. Maka kemudian ketika katakan kita membangun mulai tahun 2020
sampai tahun 2035. Nah, tahun 2020 sampai tahun 2025 itu kita akan membangun 5 gedung. Tapi 5 gedung itu dibagi dalam 5 tahun. Maka 5 tahun, tahun pertama gedung mana, butuh anggaran berapa. Nah, itulah yang bisa menjadi dasar suatu pungutan dari masyarakat itu bisa dibenarkan. Yang kedua, rencana yang sudah disusun tadi nomor 1 itu harus diumumkan secara transparan kepada publik. Nggak boleh rencana disembunyiin. Harus diumumkan ke publik. Harus dipasang di papan pengumuman. Jadi semua orang tahu gitu. Kemudian yang ketiga, dana yang diperoleh itu, dana yang dihimpun tadi, itu harus disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan. Jadi rekening banknya itu atas nama lembaga. Madrasah Aliyah, Ma'arif, NU, Karangmoncol misalnya. Harus itu rekeningnya. Tidak boleh dana pungutan dari masyarakat itu disimpan dalam rekening pribadi. Baik rekening pribadi kepala madrasah maupun rekening pribadi bendahara misalnya. Harus rekening madrasah. Terus kemudian yang keempat, dananya tadi itu harus dicatat atau dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan itu dan dipisah dari dana yang diterima oleh satuan pendidikan itu. Jadi misalnya ini, saya memberi contoh misalnya kaitannya dengan madrasah swasta tadi. Atau madrasah negeri ya, madrasah negeri contohnya. Madrasah negeri kan dia menerima anggaran dari pemerintah juga. Maka anggaran yang dia pungut dari masyarakat itu ada catatan sendiri, dibukukan secara terpisah, tersendiri, bukan dicampur dengan anggaran yang berasal dari pemerintah. Yang kemudian yang kelima, bahwa pungutan dana pendidikan dari masyarakat itu tidak boleh dipungut dari orang tua siswa yang tidak mampu. Ini jelas sekali ya. Tidak boleh dipungut dari orang tua siswa yang tidak mampu. Kalau orang tuanya tidak mampu ya jangan dimintai sumbangan. Gitu. Yang keenam yaitu menerapkan prinsip subsidi silang. Yang prinsip subsidi silang ini diatur sendiri oleh satuan pendidikan itu. Jadi lembaga pendidikan itu harus membuat pedoman subsidi silang yang diperlakukan dalam lembaga itu, bikin sendiri. Kemudian yang ketujuh, dana yang diambil dari masyarakat itu, yang dipungut dari masyarakat itu harus digunakan sesuai dengan perencanaan yang ditulis. Ya, harus sesuai dengan perencanaan, ya nggak boleh dana masyarakat dipakai untuk membeli sesuatu yang tidak direncanakan, nggak boleh. Nggak merencanakan beli mobil, karena butuh mobil, dibelikan mobil, nggak boleh kayak gitu. Yang kedelapan, tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik baru. Nggak boleh. Jadi selama ini sering terjadi, oke, kalau kamu memberi sumbangan sekian juta, maka kamu akan diterima. Itu nggak boleh begitu. Oleh karena itu, pungutan dana pendidikan itu sebaiknya dilaksanakan setelah proses penerimaan peserta didik baru itu selesai. Penerimaan peserta didik baru selesai, semuanya sudah masuk, siswa baru 500 misalnya, baru kita menentukan pungutan. Yang pungutan itu silakan yang mau menyumbang, yang mampu. Yang tidak mampu di poin 5 tadi nggak boleh orang tua tidak mampu. Dan ini yang ke-8 dijelaskan, tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik. Gitu. Terus yang ke-9, sekurang-kurangnya 20% dari pungutan itu harus digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan. Nah ini 20% dari dana yang dihimpun oleh sebuah lembaga pendidikan, misalnya sebuah madrasah negeri bisa mengumpulkan 100 juta, berarti yang 20 juta harus dipakai untuk peningkatan mutu pendidikan. Tidak boleh untuk beli sarpas semua, beli laptop sama bangun ruang tok, kualitasnya tidak dipikirkan, ini nggak boleh. Jadi 20% itu harus dialokasikan untuk peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya, yang prinsip yang ke-10,
tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah, komite madrasah. Ya, kan ada komite itu di madrasah. Jadi anggaran yang dipungut dari masyarakat itu tidak boleh dipakai, tidak boleh diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan komite. Jadi misalnya anggota komitenya, ketuanya dikasih honor, sekretaris, anggota dikasih honor. Tapi honor ini diambil dari dana yang dipungut dari masyarakat. Itu sebenarnya tidak boleh seperti itu. Yang ke-11, pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana yang diambil dari masyarakat itu harus diaudit oleh akuntan publik dan harus dilaporkan kepada menteri apabila jumlahnya lebih dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh menteri. Maksudnya apa? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menentukan lembaga pendidikan yang mendapatkan yang melakukan pungutan terhadap masyarakat lebih dari 1 miliar atau 1 miliar lebih, maka wajib melaporkan kepada menteri. Jadi menteri yang membuat aturan. Berapa batasnya sih bahwa sebuah lembaga pendidikan harus melaporkan kepada menteri terkait dengan pengumpulan dana dari masyarakat gitu. Oke, itu poin yang ke-11. Lalu poin yang ke-12, pengumpulan, penyimpanan, penggunaan dana dari masyarakat itu dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan, terutama orang tua murid, wali siswa, dan penyelenggara satuan pendidikan. Yayasan berarti ya. Jadi pertanggungjawaban dana yang dihimpun dari masyarakat itu, satu harus ada, wajib itu sifatnya, dan diberikan kepada siapa laporan pertanggungjawaban itu? Kepada orang tua murid, wali siswa, komite, dan Kementerian Pendidikan Nasional Kabupaten, dinas ya, atau Kementerian Agama kalau itu adalah madrasah. Itu yang dimaksud pada prinsip yang ke-12 ini. Nah, bagaimana hubungan antara kualitas pendidikan dengan banyaknya anggaran pendidikan? Ya, memang kita tahu ya, pendidikan yang berkualitas itu merupakan harapan kita semua, harapan seluruh pihak. Pemerintah, masyarakat, orang tua murid, siapapun, tokoh masyarakat, pasti mengharapkan agar pendidikan itu berkualitas ya. Nah, peningkatan kualitas ini memang mensyaratkan ketercukupan keuangan ya. Jadi seakan-akan gak ada duit, gak ada kualitas, seperti itu. Apakah benar seperti itu? Kalau saya menjawab tidak benar, salah, benar sekali, atau semata-mata tergantung dari anggaran, itu juga kurang tepat. Namun survei dari The Time ya, sebuah lembaga riset ini menyimpulkan bahwa mutu pendidikan itu memang dipengaruhi oleh besarnya dana. Terlepas dana itu berasal dari mana, mau dana dari pemerintah, mau dari orang tua murid, atau dari perusahaan, semua itu menentukan mutu pendidikan. Semakin besar dana, bisa diasumsikan akan semakin tinggi kualitas pendidikannya. Ya, semakin bagus sarana prasarananya. Ya, mungkin kualitas pendidikan itu dipengaruhi oleh lengkap tidaknya sarana prasarana. Padahal sarana prasarana itu lengkap tidaknya dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran gitu. Jadi artinya yaitu akhirnya keuangan ini menjadi berpengaruh sekali terhadap kualitas. Nah, jadi karena itu berlaku lomba ya, usahakan secara sungguh-sungguh agar tersedia anggaran pendidikan yang memadai, yang berlimpah, yang sesuai dengan peningkatan kebutuhan, peningkatan mutu.
Ya, bagaimana sarana prasarana bisa lengkap, maka harus ada anggaran yang banyak. Bagaimana bisa memberikan pelatihan-pelatihan kepada guru-guru kita juga membutuhkan anggaran. Maka kualitas SDM pun tergantung pada anggaran. Begitu pula dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, kokurikuler, bisa diselenggarakan seberapa banyak, seberapa lama, kan harus memberi honor para narasumber, maka akan juga tergantung pada tersedia tidaknya anggaran. Nah, inilah yang dimaksud bahwa seakan-akan kualitas pendidikan itu ditentukan oleh anggaran pendidikan, yang sebenarnya adalah kualitas pendidikan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran pendidikan dengan penjelasan yang saya sampaikan tadi. Nah, melihat kemampuan pemerintah dalam menyediakan anggaran dan juga kemampuan masyarakat, maka kita bisa melihat adanya 4 tipologi satuan pendidikan, madrasah katakan, atau sekolah. Ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D. Tipe A adalah sebuah madrasah yang dimana dia itu dalam situasi dana pemerintahnya ya kuat, daya dukung keuangan masyarakatnya juga kuat. Ini yang ideal ya, lembaga yang ideal tipe A. Jadi dana pemerintah kuat, daya dukung masyarakat juga kuat. Plus sama plus. Itu hasilnya apa? Ya, ideal, plus gitu kan. Tapi pada tipe kedua, anggaran dana pemerintah kuat, tapi dukungan masyarakatnya lemah. Plus min, lumayan kan? Lumayan, masih lumayan lah, masih ada kuat. Tipe yang C yaitu dana pemerintahnya lemah, tapi daya dukung masyarakatnya kuat. Bagus enggak? Sama dengan B. Masih cukup bagus karena ada yang positif. Nah, yang celaka, yang menyedihkan adalah situasi yang D, di mana dana pemerintahnya lemah dan juga daya dukung finansial masyarakat juga lemah. Nah, kondisi D ini. Nah, ketika kamu datang ke sebuah madrasah, coba tanyakan, ini madrasah ini masuk dalam tipologi yang mana terkait dengan anggaran gitu ya. Saya beberapa waktu yang lalu tuh menemukan sebuah madrasah yang masuk dalam tipologi D. Kasihan juga kepala madrasahnya curhat ke saya, Pak, kami ini puluhan tahun Pak nggak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah terkait sarana prasarana. Tapi daya dukung masyarakat, orang tua murid kami juga sangat lemah Pak. Madrasah kami berada di pemukiman yang mayoritas adalah buruh tani dan kuli bangunan. Penghasilannya sangat rendah Pak. Kami sulit sekali untuk bisa menyediakan sarana prasarana yang berkualitas. Ini salah satu contoh situasi yang menyedihkan ya, memprihatinkan. Nah, masing-masing tipologi tadi A, B, C, D itu membawa konsekuensi terhadap kondisi kualitas lembaga pendidikan itu. Jadi sekali lagi yang ingin saya sampaikan dalam pesan ini adalah ya, bagaimanapun kita harus tetap memikirkan bagaimana anggaran pendidikan itu bisa tersedia kepada lembaga pendidikan agar kualitasnya bisa terjaga. Baiklah, ada keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2001 ya, nomornya nomor 056/U tahun 2001 tentang pedoman pembiayaan sekolah. Di sana dikatakan bahwa pembiayaan pendidikan itu dilakukan dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan orang tua dan penggunaannya untuk pengembangan dan peningkatan mutu di sekolah. Nah, sumber dana pembiayaan pendidikan itu ada 4.
Kalau tadi saya mengatakan secara garis besar ada dua, pemerintah dan non pemerintah, di sini di Kepmendikbud itu dirinci, lebih dirinci, yaitu yang pertama adalah adanya dana pemerintah, yang kedua adalah sumber dana orang tua peserta didik, yang ketiga adalah sumber dana dari kelompok masyarakat, dan yang keempat yang disebut dengan dana minor. Yang pertama sumber dana pemerintah. Ya, dana dari pemerintah itu bentuknya bisa bermacam-macam. Yang pertama bisa dalam bentuk hibah atau dana bantuan operasional sekolah, BOS ya, selama ini sudah berjalan. Terus gaji guru itu juga berasal dari dana pemerintah. Yang ketiga, membantu sekolah mengadakan proyek penggalangan dana dengan menyediakan bantuan teknis termasuk bahan dan perlengkapan. Bisa jadi sebuah madrasah itu meminta dia mau melakukan penggalangan dana, meminta pengesahan dari pemerintah dan juga meminta bantuan teknis. Misalnya pemerintah menyediakan konsultan konstruksinya, dibayar oleh pemerintah, sekolah yang tidak mengeluarkan biaya untuk itu. Itu contoh untuk poin yang ketiga. Yang keempat, pemerintah juga mendanai pembangunan dan rehabilitasi gedung. Yang kelima, pemerintah membiayai pelatihan manajemen bagi kepala sekolah, kepala madrasah. Yang keenam, pemerintah membiayai pelatihan guru-guru. Ya, dan yang ketujuh, pemerintah melakukan pemantauan dan pengawasan. Ini sumber dana pemerintah bisa dipakai untuk membiayai 7 hal ini. Kemudian sumber dana dari orang tua murid itu memiliki beberapa penjelasan begini. Jadi kok ada sumber dana dari orang tua murid? Boleh ya. Tadi saya sudah sampaikan di slide sebelumnya, itu salah satu bentuk tanggung jawab orang tua, salah satu bentuk kewajiban orang tua terhadap penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan sistem pendidikan nasional, undang-undang tadi. Jadi harus ya, orang tua tuh, masyarakat tuh harus ikut menanggung penyelenggaraan pendidikan. Kenapa? Karena pemerintah sampai saat ini itu belum mampu menyediakan sarana prasarana yang bermutu tinggi. Baru memenuhi standar pelayanan minimal saja. Baru SPM, standar pelayanan minimal, belum ideal. Ya, pemerintah juga tidak mampu menyediakan guru-guru. Ya, baik secara kualitas maupun secara kuantitasnya belum terpenuhi. Karena kekurangan guru masih banyak sekali. Dan yang ketiga, pemerintah juga belum mampu menyediakan program-program sekolah untuk pengembangan bakat minat dan kecerdasan siswa. Baru mengajarkan 3R. Reading, writing, arithmetic, di luar itu belum. Yang keempat, pemerintah juga belum mampu menyediakan berbagai prasarana yang ideal untuk pengembangan bakat minat anak. Nah, oleh karena itu diperlukan partisipasi masyarakat dalam mendanai lembaga pendidikan sebagai bentuk realisasi tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Kristalisasi peran masyarakat dan orang tua dalam pendidikan itu diwujudkan dengan adanya komite madrasah, komite sekolah. Jadi komite madrasah itu eksis sebagai bentuk real, ya, sebagai bentuk real dari adanya peran serta masyarakat dan orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, di lembaga pendidikan kita. Namun peran komite adalah tidak sekedar sebagai penyedia support. Komite juga harus ingat, dia juga berfungsi sebagai kontrol, sebagai pengendali. Dan dia memiliki fungsi pengawasan, fungsi supervisi. Ini harus dipahami. Jadi komite tidak sekedar membantu sekolah mendapatkan anggaran, tapi juga dia mengendalikan, mengontrol, dan mengawasi. Jadi kedudukannya komite itu kuat, dia lebih tinggi dari kepala madrasah kaitannya dalam
pengawasan, pengendalian, anggaran salah satunya. Nah, yang terakhir yaitu yang disebut dengan dana minor. Apa sih dana minor? Dana minor itu dana yang berasal dari hasil usaha atau sisa hasil usaha suatu madrasah, atau bisa juga dari hasil lelang ya. Jadi hasil lelang merupakan pencerminan ada tidaknya di situ, di suatu madrasah itu ada entrepreneurship-nya enggak, ada kewirausahaannya atau tidak ya. Berbagai kegiatan yang untuk menggalang dana itu misalnya ada bazar, ada pameran ya, penjualan alat-alat rumah tangga murah, mengadakan festival makanan misalnya, festival makanan tradisional itu misalnya tuh, atau mengadakan lomba-lomba. Bisa juga dana minor itu berasal dari usaha mandiri ya, misalnya sekolah buka kantin gitu ya, atau ada punya koperasi sekolah ya, jual beli pulsa misalnya seperti itu. Kantin misalnya, jangan disepelekan kantin ya. Kantin madrasah itu kalau dikelola dengan baik itu merupakan salah satu sumber pendapatan yang tinggi. Katakan misalnya kita sebuah madrasah punya siswa 1000. Sehari itu dari 1000 siswa itu katakan sangunya satu orang uang jajannya katakan 10.000. Bukan uang transport ya, uang yang dia belanjakan untuk membeli jajanan, makanan ringan atau minuman. Katakan 10.000. 10.000 kali 1.000 berapa? 1.000 kali 10.000 10 juta kan? Nah 10 juta 10 juta rupiah itu betul 10 juta ya, dikalikan hari kerja 24. Katakan sebuah kantin sekolah sehari dia menghasilkan uang 500.000 bersih. 500.000 kali 24, 12 juta dalam satu bulan hasil dari kantin. Nah, kali 12 dalam satu tahun. Nah, inilah maka sumber dana minor itu dimasukkan sebagai salah satu sumber. Bisa ya, tapi kadang-kadang banyak madrasah yang kantinnya itu diberi kesempatan untuk masyarakat sekitar untuk berjualan di situ, yaitu oke-oke saja, sah-sah saja. Saya kira demikian yang bisa disampaikan untuk sesi pertama dari manajemen keuangan lembaga pendidikan ini. Terima kasih.